Alia sebagai host, dan di sini ada Dr. Fauzan, spesialis kedokteran penerbangan. Boleh perkenalkan diri dok? Ya, selamat pagi sahabat Hermina. Perkenalkan saya Dr. Fauzan, spesialis kedokteran penerbangan. Ya. Mungkin spesialis kedokteran penerbangan ini masih sedikit orang yang tahu ya dok ya. Boleh dijelasin nggak sih dok terkait apa sih spesialis kedokteran penerbangan? Ya, ini kalau menurut sejarahnya ya, kalau kedokteran penerbangan sebenarnya tidak lepas dengan adanya perkembangan dari teknologi penerbangan itu sendiri. Jadi untuk kedokteran penerbangan ini sendiri dimulai sekitar tahun 1800-an. Itu jadi ada seorang bapak fisiologi penerbangan bernama Colbert. Dia melakukan sebuah penelitian untuk tekanan udara rendah di dalam ketinggian. Semenjak itu negara-negara adidaya kan mempunyai teknologi penerbangan, mereka menggunakan untuk invasi dan segala macamnya dengan menggunakan pesawat, dan kebutuhan untuk kesehatan krunya itu sangat dituntut untuk bisa tetap fit dalam kondisi penerbangan. Nah, negara-negara seperti Amerika itu akhirnya mengembangkan itu di lab US Army-nya itu dokter-dokter yang disebut nanti sebagai flight surgeon, awalnya sebagai itu. Nah, semakin lama semakin berkembang. Di Indonesia sendiri juga perkembangan flight surgeon dimulai pada tahun 65 oleh TNI Angkatan Udara. Kemudian untuk kedokteran penerbangan sendiri spesialisasinya dimulai pada tahun 2010 itu di Universitas Indonesia. Sekarang untuk lulusannya memang belum terlalu banyak, tapi untuk spesialisasi ini sendiri UI adalah satu dari 5 negara pada tahun 2010 itu satu dari 5 negara yang mempunyai program spesialisasi kedokteran penerbangan. Oke, berarti dokter termasuk salah satu dari lulusan Universitas Indonesia ya. Oke, boleh dijelasin nggak dok, kira-kira kalau di rumah sakit ada pemeriksaan apa aja sih yang bisa kita lakuin? Untuk pemeriksaan kita melihat dari pertama kita pemeriksaan itu bukan hanya untuk yang sifatnya terapeutik aja, tapi kita melihat dari promotif, preventif, dan sebagainya, kuratif dan sebagainya. Nah, pemeriksaan ini sebenarnya komprehensif. Nah, lalu siapa yang nantinya akan dituju? Yang dituju itu adalah komunitas-komunitas penerbangan. Komunitas penerbangan ini ada aircrew, di situ di dalamnya ada pilot, flight attendant, flight engineer dan sebagainya. Kemudian juga ada ground crew seperti ATC, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah penumpang dalam penerbangan. Nah, penumpang ini kan ada berbagai macam ya. Ada yang untuk tujuannya mereka mau traveling, gitu ya, mau pergi perjalanan, entah perjalanan bisnis atau berwisata. Nah, untuk ibadah juga seperti umroh haji, itu juga kami melakukan pelayanan. Kemudian untuk melakukan medical evakuasi udara, nah itu menggunakan pesawat ataupun helikopter. Yang keempat adalah masyarakat yang berada di sekitar area bandara itu tidak boleh dilupakan. Berarti kalau misalnya kayak kita mau ibadah, umroh itu melakukan vaksinasi dengan dokter bisa ya? Ya. Jadi memang untuk ibadah haji umroh pada tahun-tahun kemarin kan seperti vaksinasinya tidak ada itu untuk vaksin meningitis, tapi sekarang vaksin meningitis sudah diadakan lagi dan itu juga sudah menjadi kewajiban bagi semua jemaah yang akan melakukan perjalanan. Terus dong kalau misalnya kita mau keluar negeri, kira-kira apa aja sih misalnya kalau kita keluar negeri ini untuk perjalanan yang jauh dan juga di pesawatnya itu misalnya kita lama belasan jam, apa aja yang kira-kira yang bisa kita persiapin selama perjalanan itu? Ini kalau kita melihat apakah orang ini yang akan pergi orang dalam keadaan sehat atau tidak sehat, itu kita lihat dulu, kita nggak bisa samain. Pada orang-orang yang sehat mungkin tidak akan terlalu ada gangguan kesehatan. Untuk gangguan kesehatannya yang terjadi sangat minimal, berupa penurunan saturasi oksigen sekitar 93%. Nah itu untuk orang sehat. Tapi orang yang sakit ini kondisinya
akan sangat jauh berbeda dikarenakan tekanan udara pada saat di dalam penerbangan itu akan menurun, dan ini akan berimplikasi terhadap kesehatan dari penumpang tersebut. Ini butuh banyak persiapan sebelum dia melakukan perjalanan. Salah satunya kita bisa untuk konsultasi kita akan melakukan ada yang namanya aeromedical recommendation. Nah itu aeromedical recommendation itu nanti ada 3 hal yang akan kami paparkan kepada pasien, yaitu pertama aeromedical concern. Apa ini adalah aeromedical concern? Jadi kami akan memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan risiko penerbangan. Jadi penyakit dari pasien ini apakah dapat mempengaruhi penerbangannya, seperti misalnya nanti diver gitu kan, kalau misalnya orang serangan jantung tiba-tiba, wah dia pilotnya harus gimana nih? Nanti dokter, kalau ada dokter on board, dokternya mungkin akan menginstruksikan untuk PIC untuk meminta diver. Kemudian pengaruh dari penerbangan tersebut terhadap kesehatan si pasien ini seperti apa? Itu penting juga untuk diketahui. Yang kedua, aeromedical consideration. Berdasarkan masalah legalitas hukum dalam penerbangan, itu penting diketahui dari setiap entah aircrew, entah pasien itu punya standar hukumnya masing-masing. Misalnya ya ibu yang hamil, untuk kehamilan misalnya 36 minggu apakah boleh terbang, itu kan ada aturannya gitu kan. Atau ibu yang kurang dari 36 minggu dengan kehamilan ganda itu bagaimana, itu ada aturan masing-masing. Yang ketiga, ini mengenai aeromedical disposition. Dari misalnya si pasien ini mengalami sudah kita anamnesis dan juga sudah kita melakukan pemeriksaan, dari situ diagnosisnya seperti apa. Nah, yang penting berikutnya adalah ada rekomendasi. Rekomendasinya ini adalah berupa surat untuk layak terbang. Apakah si pasien ini layak terbang atau tidak layak terbang? Keduanya itu punya surat yang akan dikeluarkan. Tapi untuk yang tidak layak terbang, apa berikutnya? Nah, itu yang penting. Yang berikutnya yang penting itu adalah manajemen yang akan dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran penerbangan, dan mungkin juga kan nanti berkolaborasi dengan dokter-dokter spesialisasi yang lain. Jadi kita akan mempersiapkan pre-flight-nya nih, pasien apa yang harus dilakukan. Kemudian pada saat in-flight-nya, ya semoga jangan terjadi in-flight medical emergency gitu ya. Kita pengen pasien juga selama perjalanan itu aman gitu. Butuh persiapan dari pre-flight, in-flight maupun post-flight setelah dia tiba di tempat tujuan. Setelah itu, kalau misalnya memang sudah dia selesai dalam aktivitas dia penerbangannya, kalau dia mau kembali ke tempatnya dia semula, itu sangat-sangat dianjurkan untuk mengontrol apakah kondisinya itu semakin memburuk atau tidak. Itu cukup banyak juga ya yang harus kita siapin untuk penerbangan panjang, terutama apabila memang ada riwayat penyakit sebelumnya ya dok ya. Ada nggak sih penyakit kronis yang memang harus memang di evaluasi terlebih dahulu sebelum melakukan penerbangan. Ada nggak sih dok? Tadi kan dokter sebutkan ya bahwa mungkin ada yang tidak layak terbang. Kemudian ketika sudah dievaluasi dan sudah diberikan penata laksanaan, apakah ada beberapa pasien yang memerlukan untuk didampingi selama penerbangannya dengan perawat atau pelayanan kesehatan lainnya? Ada beberapa kondisi saat itu, misalnya ini ada pasien tahun 2024 saya ditemukan dengan TBC paru. Nah, apakah TBC paru ini boleh terbang? Nah, ini ya pertanyaannya. Pada saat dilakukan pemeriksaan, ternyata pertama saturasi sekitar 85, kemudian dia juga sesak nafas gitu ya. Setelah dia lakukan ronsen dada, ditemukan ternyata adanya cairan di dalam parunya. Kita meminta kepada dokter paru untuk dilakukan fungsi berat untuk mengeluarkan cairan tersebut. Kemudian setelah dikembalikan ke kami, ternyata pasien tersebut saturasinya tidak mengalami perbaikan.
eh, dan akhirnya juga kita memulai lagi tuh untuk si pasien menggunakan obat anti TBC itu selama minimal ya untuk penerbangan sebelumnya harusnya minimal dia 2 minggu sudah minum obat tersebut. Tapi kan waktu untuk 2 minggu dirasa cukup lama ya untuk pasien mau terbang gitu kan ya. Ya akhirnya pasien tersebut batal terbang karena tidak memungkinkan. Kita yang orang normal aja, kita orang sehat, saturasi itu bisa turun sampai 93%. Apalagi orang dengan saturasi yang 85% gitu. Nah, apakah itu nanti butuh dilakukan penata laksanaan lain? Kalau memang untuk kondisi-kondisi yang mengenai penyakit-penyakit yang infeksi butuh waktu memang untuk dilakukan pemeriksaan dan terapeutiknya. Berarti kalau pasien TBC sebenarnya tetap boleh terbang apabila kondisinya stabil ya dok ya? Kondisi dia sudah minimal mengkonsumsi obat itu 2 minggu dan harus ada pencatatan obatnya itu dengan baik gitu ya. Dia selama di dalam pesawat harus terus menggunakan masker. Kemudian kalau misalnya ditemukan di dalam pesawat adanya orang dengan TBC, kami dari SPKP selain itu juga nanti dibantu oleh suatu lembaga namanya Balai Karantina Kesehatan yang ada di bawah Kementerian Kesehatan akan melakukan tracing pada orang-orang yang ada di sekitar pasien tersebut. Gitu. Jadi misalnya pasien berada di bangku nomor 20, berarti nanti ada tiga baris ke depan dan 3 baris ke belakang dari nomor 20 tersebut yang harus di tracing. Selain itu juga sebenarnya untuk kualitas udara di dalam pesawat itu sebenarnya sudah baik. Hanya saja memang butuh tracing. Jadi kualitas udara di dalam pesawat itu udah nanti sistem sirkulasinya itu setiap 2-3 menit itu akan berganti. Selain itu juga ada suatu sistem alat yang bernama HEPA filter yang akan filtrasi partikel-partikel, termasuk di situ ada bakteri maupun virus sampai ukuran 0,3 mikron. Jadi semua pesawat memang sudah menjadi standar yang kita diadakan di dalam sistem itu. Terus kan kalau misalnya saya ingin keluar negeri nih dok, kira-kira ada nggak sih tips supaya tetap fit kondisinya gitu dok? Untuk perjalanan ke luar negeri kita harus tahu dulu ya sebenarnya kita mau menuju negara mana gitu ya. Jadi apakah negara ini punya masalah medis tertentu? Jangan sampai kita tadi mau melakukan perjalanan kita kan malah menjadi sakit begitu ada di sana gitu ya. Suatu COVID itu ya. Kemudian kalau misalnya memang negara itu punya masalah medisnya ini bisa kita atasin secara preventif atau tidak. Seharusnya sih bisa setiap penyakit kan ada tahapan preventifnya ya. Misalnya sebagai contoh yaitu ya tadi vaksin ini. Kedua, masalah iklim dan cuaca itu penting untuk kita tahu di daerah tersebut seperti apa. Selain itu juga di penerbangan ini untuk jarak jauh ya. Kalau misalnya kita ke luar negeri, misalnya ibu hamil atau ibu yang mempunyai anak itu deh ini. Ibu yang sekarang lagi tren banget ya. Ibu-ibu bawa anak kecil, anak bayi, terbang ke luar negeri gitu ya. Nah, itu saran saya jangan langsung terbang untuk perjalanan yang ultra long haul, yang perjalanannya itu yang lebih dari 12 jam itu ini juga kan pasti repot ya ngurusin anaknya. Nah, coba untuk perjalanan itu beberapa kali untuk yang jarak dekat dulu, jangan belajar untuk jarak dekat. Nah, atau kalau memang yang dia terpaksa banget harus pergi untuk jarak yang jauh, itu coba untuk beberapa kali transit yang itu untuk yang ada transitnya 1 atau 2 kali transit bisa dilakukan, itu lebih baik untuk daripada
kita langsung mengambil ultra long haul itu yang jarak jauh gitu ya. Apalagi kasihan anak-anak kan ya, mereka belum terbiasa untuk perjalanan jauh seperti itu. Yang ada malah rewel ya. Yang ada kan rewel, dan nanti kita kan melihat juga kenyamanan dari penumpang lain. Kalau penumpang yang lain protes terhadap kebisingan, nangis atau segala macam itu juga selama penerbangan juga tidak akan menyenangkan. Terus kalau misalnya kayak kita tuh kalau di penerbangan suka kayak kupingnya susah denger gitu dok, kayak dinding gitu. Itu gitu ya. Bagusnya tuh kita pakai penutup telinga atau makan permen atau gimana sih dok? Ya. Jadi rasa sebenarnya itu rasa nyeri ya yang disebabkan oleh udara yang mengembang pada saat penerbangan. Jadi pada saat kita melakukan penerbangan, tekanan udara berubah menjadi turun. Di situ dampaknya adalah volume udara akan bertambah sekitar 30%. Udaranya akan mengembang sekitar 30%. Nah, pada saat di dalam telinga tengah itu kan ada bagian ujungnya ada tuba eustachius ya, yang misalnya dia itu akan menyempit pada saat kita masih melakukan cruise take off, mungkin take off, cruising, nah itu mungkin tidak terasa, biasanya akan dirasakan pada saat akan mau landing. Pada saat mau landing ini udara yang tadinya sudah mengembang itu terperangkap di dalam tuba eustachiusnya itu, dan akan menekan tulang-tulang pendengaran, tulang daerah-daerah sekitar telinga tengahnya. Yang makanya biasanya kan kalau pramugari itu memberikan permen ya. Tapi jangan permennya dimakan pada saat mau take off. Makannya pada saat nanti akan mau landing baru dimakan gitu ya. Jadi kita mengunyah beberapa saran saya bisa untuk mengunyah permen ataupun melakukan manuver yang namanya Toynbee, jadi menelan, atau juga tetap hidungnya tetap ditekan, kita menelan sampai nanti terasa terbuka gitu ya. Manuver lain juga bisa dilakukan seperti yang kita meniup hidung tapi tetap ditekan juga. Nah, kemudian kalau anak-anak biasanya mereka akan menangis itu. Nah, menangis itu biarkan aja mereka menangis karena itu memang proses yang tujuannya membuka dari tuba eustachiusnya itu agar tekanan antara telinga tengah dengan udara sekitarnya itu bisa menjadi sama. Tekanan kan tujuannya untuk menyamakan tekanan. Kalau yang pakai penutup telinga itu penutup telinga sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya. Mungkin dibuat bising aja ya. Ya, mengurangi bising selama penerbangan, tapi kita lihat juga sih memang karena ada yang penutup telinga yang hanya sekedar untuk mengurangi rasa dingin kan ya. Tapi ada yang benar-benar dia bisa membantu untuk mengurangi kebisingan sampai 20 desibel. Banyak banget ya informasi yang kita dapetin dari Dr. Fauzan, spesialis kedokteran penerbangan. Nah, kalau sahabat Hermina mau perjalanan jauh, baik dalam kota ataupun luar kota, bisa konsultasi dengan Dr. Fauzan, spesialis kedokteran penerbangan. Boleh dijelaskan dok, kapan saja jam prakteknya dan di mana? Ya, saya berpraktek di Hermina Hospital Daan Mogot pada hari Senin, Rabu dan Jumat pada pukul 12 siang sampai jam 2 siang. Oke, berarti bisa tuh Sobat Hermina datang ke Rumah Sakit Hermina dan Mogot di jam-jam tersebut dan di hari-hari tersebut. Oke, segitu aja podcast hari ini. Terima kasih. Bye.